Para pemimpin oposisi Israel emosi mendengar rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang akan membangun kota kemanusiaan di Rafah, jalur Gaza. Pemimpin oposisi Yair Lapid menuduh Netanyahu membiarkan para menteri sayap kanan mengejar fantasi ekstrim. Yair Lapid bahkan menyarankan uang sekira 64 triliun rupiah itu dipakai mengakhiri perang hingga memulangkan para sandera. Hal senada disampaikan Ketua Partai Demokrat Israel Yair Golan. Golan mengkritik rencana itu sebagai delusi mesianik. Pasalnya menurut Golan, pemerintah lebih memilih menghamburkan uang pada proyek gagal daripada membangun kembali rumah sakit yang hancur imbas perang. Sementara itu, Tribuners, ex-menteri Kabinet Perang dan Ketua Partai Persatuan Nasional, menuding Netanyahu memprioritaskan politik koalisi daripada keamanan dalam negeri. Lantas, Gantz menyerukan kembali pemerintahan konsensus nasional. Hal itu bertujuan untuk menggantikan menteri-menteri ekstremis. Sebagai informasi, Netanyahu berencana mengalokasikan 15 miliar shekel atau 64 triliun rupiah untuk membangun kota kemanusiaan warga Gaza di Rafah. Nantinya Israel berencana memindahkan sekitar 600.000 warga Palestina dari Gaza ke wilayah tersebut. Tribuners, Kabinet Pemerintahan Israel dilaporkan retak menyusul Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengancam akan mengundurkan diri. Ben-Gvir siap mundur dari jabatannya jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyepakati perjanjian gencatan senjata dan pertukaran sandera dengan Hamas di jalur Gaza. Atas kondisi tersebut, Netanyahu kemungkinan besar akan mencegah Ben-Gvir mengundurkan diri. Yakni Netanyahu berupaya menghindari kesulitan baru dan berulang dalam koalisi yang berkuasa. Dikabarkan Netanyahu akan mengadakan berbagai pertemuan untuk menghalau ancaman dari sekutu ekstremisnya itu. Terkini Netanyahu memprediksi Ben-Gvir akan menarik partai sayap kanannya Otzma Yehudit dari pemerintahan lagi. Hal itu dilakukan jika gencatan senjata dan perjanjian pembebasan tahanan ditandatangani dengan Hamas. Sebelumnya Ben-Gvir keras menentang Israel menandatangani perjanjian apapun dengan Hamas untuk mendapatkan kembali tahanan yang tersisa dan mengakhiri pertempuran di Gaza. Bahkan Ben-Gvir tak mau mendengar kabar apapun termasuk gencatan senjata sementara. Dalam upayanya itu, Ben-Gvir membujuk sekutu sayap kanannya, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Salah satunya membentuk blok persatuan dalam pemerintahan yang menentang perjanjian dengan Hamas. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengaku bertemu dengan para pemimpin pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pertemuan itu Tribuners untuk membahas soal rencana pembangunan kota kemanusiaan di Rafah dalam rapat Kabinet Keamanan Terbatas Minggu 13 Juli 2025 malam. Terkait rencana ini, analis menilai rencana pembangunan kota kemanusiaan di Rafah ini hanyalah kedok pengusiran warga Gaza. Analis politik yakni Mustafa Ibrahim menyebut yang terjadi di kota Rafah bukanlah inisiatif kemanusiaan, melainkan itu dijadikan sebagai kamp penahanan massal yang disamarkan dengan nama kota kemanusiaan. Hal senada disampaikan otoritas penyiaran Israel yakni Kan. Pihaknya menyatakan rencana itu ialah bagian dari skema yang lebih luas untuk mengusir warga Palestina dari Gaza. Sebagai informasi, rencana pembangunan kota kemanusiaan itu akan dibangun di antara poros Philadelphia dan Morak di jalur Gaza Selatan. Nantinya Israel berencana memindahkan sekitar 600.000 warga Palestina dari Gaza ke wilayah tersebut. Hal itu dilakukan selesai menjalani pemeriksaan keamanan yang cukup ketat. Dilaporkan ratusan warga Palestina itu dilarang meninggalkan wilayah tersebut seusai diduduki. Militer Israel menyebut kota kemanusiaan itu akan dijaga sepenuhnya oleh militer Israel.